Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, semua orang pasti ingin mencintai dan dicintai. Sesuatu yang romantis itu adalah sesuatu yang indah ya. Kadang-kala kalau kita lagi jatuh cinta gitu ya, lagi hot-hotnya, wah itu semua kasih sayang kita curahin. Tapi kita berpikir bahwasanya apakah itu selalu positif? Ternyata bisa juga negatif pemirsa. Karena apa? Karena bisa merujuk pada tindakan manipulatif. Wah agak berat ya gitu ya. Kalau dalam psikologi istilahnya adalah love bombing. Nah apa itu love bombing? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Ngomong-ngomong tentang cinta, asik nih ya. Ini Jumat ya. Apalagi kita mau weekend, mau Idul Adha, libur panjang. Mungkin ada yang ambil cuti hari ini atau cuti hari Senin gitu ya. Semakin banyak quality time bersama orang tercinta, orang terkasih, kita mau bahas dulu ya mitos fakta seputar cinta. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa. Cinta adalah emosi yang tidak masuk akal. Wah, ini kadang-kadang orang berpikir ya kalau lagi happy-happynya cinta-cintaan gitu ya, baru aja menjalin cinta gitu ya. Apalagi kalau untuk kalangan-kalangan baby boomers gitu ya, generasi kita milenial 80-90 masih pakai Facebook ya, ada tuh statusnya in a relationship. Wah langsung tuh diserbu sama temennya, dibully segala macam. Gak peduli orang ngomong apa gitu ya, pokoknya aku lagi jatuh cinta, semuanya happy-happy aja. Bahkan katanya ya yang lain itu cuma ngontrak ya, karena dunia cuma milik kita berdua. Dan kadang-kadang kita berpikirnya aduh nggak masuk akal banget gitu ya, kita yang melihatnya tapi nggak tahu juga nih sama orang yang menjalaninya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Untuk mendapatkan cinta maka harus memberi dengan jumlah yang sama. Gini, dalam cinta atau hubungan berkasih sayang atau romantis itu kan it's all about take and give gitu ya. Nah, take and give dalam artian adalah memberi kasih sayang dan mendapatkan kasih sayang. Tapi apakah kita selalu berpikir bahwasanya what you get is what you give gitu ya. Dan apakah kadarnya harus sama? Nah kadang-kadang kadar ini yang jadi permasalahan ya. Kadar ini kan kadang-kadang relatif dan abstrak gitu ya. Kita nggak bisa ngukur gitu ya. Nggak measurable gitu. Nggak bisa terukur dengan jelas gitu. Karena bukan sesuatu yang solid gitu. Nah masalahnya adalah orang berpikir kalau lo mau disayang, lo harus mengasihi. Nah bahasa anak gaulnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin dikasihi dengan kadar sekian, maka kita juga harus memberikan kasih sayang dengan kadar yang sama gitu. Nah apakah seperti ini atau bisa aja, bisa kurang atau lebih antara yang take dan yang give. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Cinta bisa mengubah karakter seseorang. Pernah nggak ada ngerasa gitu ya, atau Anda gitu ya, pernah in a relationship gitu ya, sama orang yang awalnya Anda mengira gitu ya, dan taunya orang ini cool, calm gitu ya. Tapi ternyata ketika Anda in relationship, ternyata orangnya tuh posesif banget. Sampai seharian itu Anda harus laporan ya, udah kayak komandan gitu ya, laporan lagi ngapain, udah mandi atau belum, udah makan atau belum, tolong kirim foto dan lain sebagainya. Kok lama-lama akhirnya terlalu posesif dan lama-lama kayak sering amarah gitu ya, emosi marah-marah, kok kayaknya beda banget. Nah apakah cinta bisa mengubah karakter seseorang atau hanya karena masalah posesif gitu ya, atau hal-hal yang lain? Nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Cinta romantis yang intens hanya bertahan 1-2 tahun. Sekarang coba ya, Anda yang pacaran, Anda yang sudah berumah tangga, bener nggak sih katanya hubungan yang romantis itu cuma bertahan 1-2 tahun gitu ya. Apalagi kalau gas udah habis gitu ya, beras udah habis di tahun ketiga, keempat dan lain sebagainya. Nah apakah yang hangat-hangatnya, yang hot-hotnya, romantis-romantisnya ini hanya bertahan di 1-2 tahun, selebihnya ada yang bilang iya sih bener 1-2 tahun aja, selebihnya udah kayak teman biasa aja gitu. Jadi kayak pas sama pasangan itu udah kayak temen curhat, sahabat baik. Jadi kayak yang romantisnya ada sih, cuman kadarnya udah agak nurun gitu ya. Nanti akan kita bahas juga. Oke, yang terakhir pemirsa. Nah ini nih ya, siap-siap diserang juga nih ya. Wanita katanya lebih romantis daripada pria. Nah romantis ini dalam artian self-nya dia, dirinya dia, atau how to treat people-nya gitu ya. Bagaimana cara mereka memperlakukan pasangannya. Kan kita tahu ya kalau ngomongin romantis pasti di pikiran kita bunga, ucapan kasih sayang gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin mungkin 5 bahasa kasih juga gitu ya. Nah perempuan ini kan suka dengan hadiah, suka dengan bunga, suka dengan ucapan yang kita selalu
pasti berpikirnya itu berkaitan dengan sesuatu yang romantis. Nah, akhirnya kita berpikir bahwa romantis itu dimiliki oleh wanita. Tapi apakah semua wanita memilikinya dan tidak ada pria yang romantis, atau justru berkebalikan, pria bisa jadi lebih romantis kepada wanita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar cinta dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini senang banget ya pemirsa ya, karena ini pasti topiknya relate banget ke kita semuanya. Siapa sih yang tidak punya cinta di dunia ini? Siapa sih yang tuna cinta? Kayaknya nggak ada ya. Semua orang punya cinta, semua orang pasti ingin mencintai dan dicintai. Karena itu ya nalurinya kita gitu ya, sebagai manusia yang punya hati dan perasaan. Berat banget kayaknya bahasan kita hari ini ya. Oke, untuk membahas mitos fakta seputar cinta dan tema besar kita hari ini, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Bapak Himawan Hadiraharja MSc, pengamat dan konselor pernikahan dari Family First Indonesia. Selamat pagi Pak Himawan, apa kabar? Semangat pagi Mas Raden, luar biasa. Akhirnya kita bisa ketemu ya Pak Akhirnya ya. Setelah sekian purnama ya. Sekian purnama ya, kayak ADC kita ya Pak ya. Biasa kita tetap-tetapan di screen, sekarang kita bertatapan langsung. Nah, semoga ini bisa membawa banyak insight baru untuk pemirsa, terutama yang masih mungkin dalam hubungan rumah tangganya ada ya kerikil-kerikil kecil ya. Nah, itu pasti ada. Nah, kita mau coba tumbuk itu kerikilnya supaya menjadi debu, supaya hilang dihempas oleh badai. Wow, udah kayak Syahrini ya. Oke, Pak, kita bahas dulu yang pertama, mitos fakta seputar cinta. Ini agak berat ya, gitu ya. Katanya ya, cinta adalah emosi yang tidak masuk di akal ya. Kadang-kadang sampai ada istilah ya Pak ya, gitu. Ada nih. Ini slang aja sih Pak. Misalnya dua orang yang paling sulit dinasehati adalah satu orang yang lagi dukung calon presiden, kedua orang yang lagi jatuh cinta. Kayaknya omongan orang tuh salah mulu, pokoknya dia yang benar gitu nggak sih Pak? Iya. Bahkan katanya kalau orang lagi jatuh cinta itu, tai kambingmu rasanya jadi kayak coklat gitu ya rasanya ya. Apalagi digoreng pakai tepung crispy ya Pak ya. Kasih cocol sambal sedikit gitu. Iya. Ya memang sebetulnya emosi yang menguasai logika itu yang membuat akhirnya seseorang berperilaku yang nggak make sense gitu. Yes. Karena ketika dia lagi hot-hotnya, ada sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk selalu pengen ketemu, pengen selalu bersama, dan ini nggak make sense gitu. Aku tak ke tempat kamu ya, loh kan kamu ada aku di luar kota, nggak apa-apa, aku tak terbang besok deh, aku pengen kangen banget ketemu sama kamu. Aduh. Jadi kerinduan yang sangat ini bisa membuat dia jadi nggak make sense, omongannya jadi nggak make sense. Irasional juga ya Pak? Irasional, lalu kemudian juga mulai labil juga emosinya dan pengen kelihatan sempurna terus. Ya kan nggak mungkin kan kalau misalnya Mas Raden mencintai seseorang kan pakai selengean ya, pakai kaosnya bolong-bolong, pakai sendal jepit kan nggak mungkin. Selalu pengen tampil perfect, pengen menampilkan yang terbaik. Kemudian juga satu sisi juga ingin melakukan hal-hal yang pokoknya semaksimal mungkin mau nunjukin bahwa saya tuh cinta sama dia, dan sampai kemudian melakukan hal-hal yang teman-temannya, lu kok berubah sih gitu, lu kayaknya nggak gini deh gitu ya, lu kok jadi aneh ini, jadi bucin misalnya gitu ya, jadi bucin gitu ya, lu kan dulu kan nggak mau disuruh-suruh, kok lu mau aja sih cewek lu, ya habis cinta gitu ya. Nah ini hal-hal yang membuat akhirnya memang secara fakta memang demikian, membuat orang menjadi rasional gitu. Oke. Ini kayaknya relate ya Pak ya, semua orang. Makanya saya ketawa-tawa geli karena kayaknya saya juga relate. Pas banget pokoknya saya hari ini ya. Oke Pak. Yang kedua adalah untuk mendapatkan cinta katanya harus memberi dengan jumlah yang sama. Nah, cinta itu kan kasih sayang take and give. Nah, gimana tuh? Iya. Kalau cinta yang transaksional. Transaksional ada cinta juga ya ternyata. Kalau cinta yang sifatnya ada unsur dagangnya memang jadi begitu. Aku udah ngasih segini, kamu harus ngimbangin dong gitu. Karena itu dasarnya adalah dia nggak mau rugi. Nah, saya sering mengatakan pada banyak sekali orang-orang yang sedang jatuh cinta gitu. Kalau kamu hitung-hitungan seperti itu, kamu bukan sedang jatuh cinta, kamu lagi dagang. Karena kalau cinta yang sebenarnya, kalau kita ngomong ansih ya, cinta yang sebenarnya, cinta yang sejati ya, itu memang kita ingin melakukan yang terbaik tanpa memperdulikan respon dari orang yang kita kasihi. Pokoknya memang aku cinta sama kamu, aku respect sama kamu, aku sayang sama kamu, nggak peduli apakah kamu bisa ngimbangin atau enggak,
melihat kamu bahagia itu sudah kebahagiaanku. Oke, tanpa pamrih lah ya, Tanpa Pak. pamrih. Nah, itu seharusnya yang terjadi. Tapi kalau masih hitung-hitungan, apalagi kalau kita nanti nyambung masalah love bombing gitu ya, itu pasti memang orang-orang yang merasa aku udah rugi dong. Rugi bandar nih gitu. Apalagi Aku udah dicatat, Pak, udah catat keluar gitu apa. ya. Ini lihat nih pengeluarannya nih gitu. Makan di sini. Nah, itu berarti bukan cinta. Itu namanya dagang. Jadi bukan hal yang benar ya, itu hanya mitos saja bahwa cinta itu harus berimbang gitu. Kalau saya mau dapat segini, saya harus berikan segini. Itu nggak benar. Oke, apalagi kemarin-kemarin kan banyak ya Pak kasus orang putus cinta habis itu ditagih tuh semua barang-barangnya, biaya untuk makan segala macam. Nah, termasuk biaya parkir. Dihitung semua. Ya parkirnya kalau di bandara nginep juga lumayan ya Pak ya. Oke. Yang ketiga Pak. Nah ini hubungannya dengan yang pertama tadi ya, katanya cinta itu bisa mengubah karakter seseorang. Nah tadi kan Pak Himawan juga udah nyebut nih, kayaknya dulu kamu gak gitu deh, sekarang kamu gini kok. Beda ya nggak? Itu bisa bener-bener shifting the character gitu. Kalau perilaku sudah pasti akan ada perubahan. Oke. Tapi kalau saya bicara soal karakter itu bisa saja berubah. Ada dua kemungkinan, menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Menjadi lebih baik ketika dia merasa bahwa dalam relasi cinta ini dia bertumbuh bersama, bersama dengan pasangannya, orang yang dia cinta ini, dia menemukan hal-hal lain yang memang, oh saya harus membahagiakan pasangan saya supaya dia bahagia. Mungkin sifat saya suka, kebiasaan saya suka nunda-nunda kerjaan, suka nunda-nunda, saya harus ubah. Dulu saya mungkin gampang banget untuk nggak tepat janji, saya harus menjadi orang yang tepat janji demi membahagiakan pasangan saya. Nah itu baik sekali ya, artinya berubah ke hal-hal positif. Tapi kalau dalam relasi yang toksik, ya, nah itu bisa menjadi negatif. Yang tadinya mungkin sangat live gitu ya, bisa bergaul dengan siapapun, berteman dengan siapapun, tiba-tiba menjadi orang yang sangat terisolasi, hanya kepada orang yang dikasihi. Itu juga negatif. Jadi singkat ceritanya, apakah benar bisa merubah seseorang? Bisa saja, tapi bisa berubah menjadi baik atau buruk tergantung bagaimana kesehatan relasi yang mereka alami. Nah itu kesehatan relasi berasal juga dari orang yang tepat atau tidak ya Pak ya untuk dicintainya. Aduh, jadi hati-hati ya pemirsa ya. Jangan gara-gara jomblo udah seabad gitu ya, akhirnya ada yang mau cinta, take it gitu ya. Jangan, harus ada step-stepnya ya, harus ada kualifikasinya Pak saya. Kan ada joke-nya itu Mas Raden. Apa itu Pak Himawan? Kalau masih SMA gitu, ada naksir kamu nih, lihat dulu dong siapa saya. Ngacak dulu dong dia dong, seimbang nggak sama saya gitu ya. Terus kalau udah mahasiswi gitu ya, kasih tahu temennya, ada yang naksir kamu tuh, lihat dulu siapa dia. Gitu, gimana dia punya apa, dia punya wibawa apa, wibawanya apa, wibawanya Ferrari, bawanya duit segepok gitu ya. Nah tapi kalau sudah mulai dia berkarir, belum masih jomblowati, jomblo gitu ya, siapa aja deh. Yang penting ono. Oke, yang penting ada ya. Sangat luar biasa. Next Pak. Nah ini juga nih kadang-kadang ada yang katanya 1-2 tahun, tapi ada yang sampai 25-30 tahun itu masih intens saja romantisnya. Nah apakah romantisnya yang hangat-hangatnya, panas-panasnya gitu ya, bergairahnya gitu ya, menggebu-gebunya itu hanya di 1-2-3 tahun pertama atau bisa sampai kapanpun atau gimana tuh? Ya, kalau kita bicara emosi cinta, hanya sebatas perasaan. Emosi cinta sebagaimana halnya dengan emosi senang, sedih, itu memang bisa luruh ya. Dan kalau tidak dibumbui dengan hal-hal yang lain, memang bisa hanya bertahan maksimal 1-2 tahun. Itu memang dari hasil berbagai penelitian gitu ya. Tetapi kalau kita ingin membangun sebuah relasi yang jangka panjang, apalagi dalam pernikahan, modal cinta romantis saja nggak cukup. Apakah masih perlu? Masih gitu ya. Ya of course dong, sampai umur 20 tahun pernikahan, 30 tahun pernikahan, kalau sudah nggak tertarik lagi sama pasangannya kan bahaya gitu ya. Tetap harus ada, tapi untuk membangun relasi jangka panjang, cinta romantis ini perlu ditambahin dengan respect, kejujuran, rasa saling menghargai gitu, saling menghormati, keterbukaan, sehingga rasa cinta romantis ini bisa terpelihara. Jadi kalau hanya cinta romantis saja yang diutamakan atau dikedepankan, seringkali bisa kesamar dengan kasmaran atau cuma nafsu belaka. Dan memang ini benar hanya bisa bertahan 1-2 tahun saja. Nah itu ya, cinta itu ibarat ketuanya gitu ya, terus di bawahnya itu ada sub-subnya, kepala divisi ini, kepala divisi ini gitu ya. Cinta romantis itu seperti api, tapi supaya bisa tetap menyala harus ada kayu bakarnya, harus ada arangnya, jangan dikasih pasir. Nah itu bisa mati ya Pak ya. Di sini cinta,
nggak ada cinta aja, di sini ada penghasilan bulanan dan lain-lain Jalan-jalan sebagainya. dan segala macam, Nah ya. itu dia, and it costs ya. It costs. Dan itu butuh hal-hal yang lain selain cinta. Ya. Oke, yang terakhir Pak. Nah, ini benar nggak katanya wanita itu lebih romantis dibandingin sama pria? Nah kebetulan Iya. kita ini pria-pria Pak, kita jangan Nah. sampai kalah nih ya. Iya, Gimana saya tuh? nggak setuju. Bukan gitu ya. Gimana tuh Pak? Bukan karena saya pria, tapi memang dari berbagai penelitian, dari berbagai studi, secara mengejutkan, ini di luar dugaannya, ternyata justru terbukti yang suka ngomong I love you pertama kali itu adalah pria. Oke. Yang suka sering menunjukkan cinta itu adalah pria biasanya. Nah, jadi salah ya kalau wanita lebih romantis. Justru pria terbukti lebih romantis. Hanya saja mengingat umumnya wanita itu sering lebih mengutamakan perasaan, mengkaitkan segala sesuatu dengan perasaannya. Kesannya sepertinya wanita kelihatan lebih romantis, padahal enggak. Pria justru yang lebih romantis. Pria, Yes. yes Pak, kita sebagai kaum pria Iya. cukup berbangga hati Betul. ya. Oke pemirsa, itu tadi ya mitos fakta seputar cinta sudah terjawab ya gitu ya, bahwasanya beberapa tadi ini ada yang fakta, ada yang mitos. Jadi sekarang Anda sudah bisa menentukan apakah yang dilakukan sekarang dalam hubungan ya percintaan Anda ini sudah tepat atau belum. Next kita bahas love bombing ya Pak ya di segmen selanjutnya. Ini juga tambah menarik kayaknya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini pokoknya seru-seruan kita ngomongin seputar percintaan. Biasa kita ngobrol sama Pak Himawan di screen, sekarang langsung ternyata tambah seru pemirsa ya ngobrol sama Pak Himawan ini ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini love bombing atau Anda punya permasalahan seputar rumah tangga Anda, boleh konsultasi di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Masih bersama dengan Pak Himawan Hadira Harja MSc. Beliau ini pengamat dan konselor pernikahan dari Family First Indonesia. Pak Himawan, tadi udah ngomongin tentang cinta-cintaan. Iya. Hari ini kita ada melted-meltednya gitu ya. Dan happy juga pasti. Love bombing. Nah, mungkin banyak yang belum mengenal istilah ini. Love bombing ini sebenarnya apa sih, Pak? Kayak bom, push gitu atau gimana tuh? Love bombing itu sebetulnya adalah perilaku manipulatif. Jadi itu kata kuncinya, perilaku manipulatif yang memang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan ingin menguasai. Oke. Ingin menguasai orang yang dia cintai. Nah, biasanya memang ini agak gencar di awal ya, karena kalau dulu zaman perang tuh ada istilah blitzkrieg ya, gerak cepat gitu. Yeah. Dia pengen cepat-cepat menguasai, dia nggak mau nggak mau gagal, dia ingin cepat-cepat bisa mengelola atau mengatur orang yang dia kasih ini. Makanya dia gencar sekali di awal. Ini tahap-tahap yang biasanya tahap idealisasi istilahnya. Nah, yang terjadi setelah tahap idealisasi ini, ketika dia sudah merasa bahwa orang yang dikasih ini sudah bisa dia pegang gitu ya, dengan macam-macam lah gitu ya. Nah, akan muncul tahap berikutnya, yaitu devaluasi. Artinya ini bisa menjadi tiba-tiba seperti orang punya dua kepribadian. Ketika di depan umum dia bisa kelihatan romantis, kelihatan ini, tapi begitu sudah personal dia bisa sakiti, dia bisa rendahkan orang yang dikasih ini karena dia merasa kamu tuh punyaku, kamu tuh udah tak kuasain. Dan aku berhak mengaturmu. Aku berhak ngatur kamu, aku berhak, kamu harus ngimbangin aku dong. Tapi ini ketika personal di depan publik dia menunjukkan pencitraan bahwa dia seorang yang romantis, dia seorang yang sangat sayang gitu. Tapi di belakangnya Nah, I rule you. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah manipulatif. Memang dia ingin memanipulasi, ingin menguasai orang yang dia kasih. Oke, jadi kalau kondisinya di depan publik dia bisa bersikap romantis, sayang dan lain sebagainya, affectionate gitu ya. Iya. Tapi di belakang ternyata dia bisa melakukan kekerasan, harassment ya bahkan harassment, ya. Nah, dengan bungkus bahwa aku tuh sayang sama kamu. Aku gini karena aku cinta sama kamu. Kamu tuh harusnya mikir kalau bukan aku siapa yang mau sayang sama kamu. Ini kata-kata yang sering dia ulang. Ingat nggak aku beliin kamu ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini. Nah, seringkali perilaku orang yang melakukan love bombing ini suka mengingat-ingatkan jasanya. Oke, pamrih banget gitu ya. Pamrih banget gitu. Secara sadar atau tidak sadar sebenarnya itu? Nah, sebetulnya secara sadar dia melakukan ini karena memang dia punya tujuan mau menguasai. Menguasainya Iya. ya. Nah, berarti sebenarnya
aku agak serem ya Pak. Tiba-tiba jadi serem ya. Tiba-tiba jadi dari yang romantis tiba-tiba ada ya seperti itu ya. Gitu. Iya. Berarti itu bagian dari gangguan kesehatan mental juga kah atau karakter orangnya atau gimana? Nah, berbagai penelitian memang mengkaitkan pelaku love bombing ini dengan mereka yang punya kepribadian narsistik. Oh. Jadi sebetulnya yang melakukan yang dikategorikan gangguan kepribadian bukan love bombingnya, tetapi adalah sikap narsistiknya. Orang yang sangat memfokuskan pada dirinya sendiri, melihat dirinya paling utama, paling baik, paling ini. Dan biasanya mereka inilah yang kemudian paling banyak atau paling sering melakukan love bombing. Oke. Tapi tadi Pak Himawan juga menyebut ya, kondisi ini kan juga lumayan mengerikan ya. Tapi apakah hanya terjadi di awal-awal aja? Tadi kan Pak Himawan sempat mention, hanya di awal-awal aja ketika lagi cintanya itu menggebu-gebu gitu ya. Apalagi sama kayak yang tadi kita bahas mitos fakta, di awal-awal tuh intensnya 1-2 tahun. Sehingga akhirnya nanti lama-kelamaan udah love bombingnya agak menurun nih. Atau akan berlanjut terus atau gimana tuh Pak? Nah, biasanya memang yang gencar di awal sekali. Kan sekali lagi kata kuncinya, dia ingin cepat-cepat menguasai. Supaya dia bisa seperti seorang pemain boneka gitulah ya. Dia cepat-cepat bisa menguasai. Nah, setelah dia bisa menguasai, dia bisa membuat mentalnya orang dikasih ini begitu tergantung sama dia. Bahkan tidak jarang yang kemudian merasa bersalah, kok nggak bisa ngimbangin ya. Iya ya, aku tuh bodoh banget ya. Dia udah berusaha sama saya, kok saya nggak bisa ngimbangin. Nah, begitu sudah dia merasa udah pegang, dia akan menunjukkan karakter yang sebetulnya dengan ngatur. Pokoknya kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi begitu sudah merasa dia pegang nih orang yang dikasih ini, dia mulai ngatur-ngatur nih. Kamu nggak boleh begini, pakaian harus begini. Dia merasa berhak untuk mengatur karena merasa sudah investasi banyak. Itu kata kuncinya. Investasi. Iya. Wow, ya. Dalam cinta pun ada investasi karena tadi ada cinta pun ada transaksional ya. Iya. Oke, tapi ini menarik sebenarnya Pak ya. Istilah yang mungkin baru kita kenal sekarang untuk orang awam ya. Tapi kalau untuk mungkin Pak Himawan dan rekan-rekan mungkin lebih paham duluan. Tapi sebenarnya istilah ini udah ada sejak kapan sih Pak dan siapa dan kenapa akhirnya istilah ini muncul? Apa karena mungkin mental health issue juga semakin gencar akhir-akhir ini atau gimana tuh Pak? Iya, benar sekali apa yang Mas Raden katakan. Belakangan ini masalah mental health ini begitu populer. Orang akhirnya sadar akan kesehatan mental ini dan kemudian mulai belajar gitu ya beberapa hal. Nah, termasuk ini love bombing ini. Istilah love bombing itu sendiri sebetulnya sudah terjadi sekitar tahun 70-an. Oke. Dalam sebuah buku yang ditulis tahun 96 gitu ya. Itu buku yang meneliti sekte-sekte di Amerika. Tahun 70-an pertengahan. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan oleh para pendiri sekte itu adalah melakukan love bombing. Jadi dikasih perhatian, tujuannya apa? Ingin menguasai anggota sektenya. Setelah dikasih pujian, dikuasain, merasa kamu tuh luar biasa. Kamu tuh di keluarga loh. Kamu tuh benar-benar di tengah-tengah ini yang baik. Kamu tuh diterima dengan baik. Begitu dia merasa sudah dapat, maka dia mulai cuci otaknya. Jadi tujuan love bombing pada waktu itu adalah ingin mencuci otak seseorang untuk bisa setia pada sekte itu. Itu yang dilakukan pertama kali tahun 70-an pertengahan. Nah, istilah itu sendiri makin populer di tahun 2011 oleh psikolog klinis. Kalau saya tidak salah namanya James Reed. Dia mulai memperkenalkan istilah love bombing ini sebagai satu perilaku yang perlu diwaspadai. Oke. Berarti memang dari dulunya 70-an ini love bombing ini sudah terskema dengan baik ya, karena dari di sekte itu yang untuk menguasai itu ya, brainwash-nya tadi itu ya. Waduh, tujuannya untuk itu. Brainwash-nya. Tapi sekarang untuk ini kan berarti kalau ngomongin love bombing kan berarti ada si pelaku dan korban dong Pak, gitu kan. Ini yang melakukan love bombing ini yang menjadi korbannya gitu. Nah, kira-kira kita bisa mengenali nggak sih maksudnya ciri-cirinya, pelakunya maupun korbannya? Karena kan tadi Pak Himawan bilang di depan umum dia fine-fine aja gitu, tapi di belakang so sweet ya, so masih bunga, so sweet gitu ya. Tapi di belakang, waduh mengerikan. Nah itu gimana kita bisa tahu bahwa ini pelakunya dan ini korbannya gitu? Iya, kalau pelaku biasanya di tahap-tahap awal dia dengan begitu cepatnya dia bisa langsung membanjiri. Saya nggak mau bilang korban, tapi kayaknya nggak enak banget ya. Tapi memang korban sih sebetulnya gitu ya. Objek kasihnya ini dengan begitu banyak hadiah. Nggak jarang juga hadiah mahal-mahal. Karena sekali lagi ini menimbulkan impresi, ingin menarik perhatian dari si korbannya, gitu ya. Lalu kemudian sering puji-puji, lalu kemudian mulai kamu tuh sempurna banget lah.
Nah bagi yang jadi korbannya ini kan mungkin nggak aware gitu ya. Wah dibilang sempurna, belum pernah loh ada orang bilang sang sempurna. Nggak pakai logika, padahal kan baru kenal 2-3 hari, tahu-tahu udah bisa bilang sang sempurna gitu ya. Kalau yang pakai logika kan seperti itu ya. Dia masih hati-hati. Tapi kalau inilah memang pelaku love bombing seperti ini, dia hujani dengan pujian, kamu udah perfect banget. Kita tuh soulmate loh, baru kenal 2 minggu padahal. Kita tuh soulmate loh, aku merasa kita tuh ditakdirkan bersama-sama. Gitu ya. Lalu kemudian dia mulai mendominasi komunikasi. Ya tadi Mas Raden sampaikan di awal gitu ya, tiap 2 menit sekali mesti wajib lapor. Terus kalau misalnya dia buat WhatsApp, dia chat atau dia telepon nggak dibalas, dia uring-uringan. Gitu. Mulai itu tuh, mulai uring-uringan. Kok kamu nggak cinta sama aku ya? Ini aku udah kirim 50 pesan loh, nggak dibalas gitu ya. Padahal mungkin misalnya kayak Mas Raden nih, lagi talk show gini kan nggak mungkin dia balesin WA. Tapi ini ada pelaku love bombing yang benar-benar, kamu kok nggak balesin aku sih? Oh, kamu nggak cinta sama aku gitu ya. Ini belum sempat balas udah diblok tiba-tiba. Tapi nanti bisa dibuka lagi. Nah, terus kemudian pelan-pelan mulai ketika misalnya berkomunikasi padahal di tengah-tengah dengan teman-teman yang lain ya. Dia nggak suka ketika korbannya ini banyak berkomunikasi sama teman-teman. Dia maunya tetap eksklusif gitu. Boleh sama teman-teman boleh, tapi selama pergi sama teman-teman, dia terus yang mendominasi komunikasi. Nah ini ciri pelaku daripada love bombing. Dia nggak suka ketika korbannya ini masih punya attachment sama yang lain. Dia mau korbannya ini hanya ter-attach sama dia. Nah ini bagi si pelaku gitu ya. Nah bagi si korban gitu ya, mungkin awalnya dia nggak kerasa, mungkin dia merasa awalnya dia merasa aduh seneng ya. Tapi pelan-pelan dia merasa kok mulai dia mulai waspada, kok mulai nggak sehat ya. Ini kok aku telat 1 menit aja, kok jadi kayak gini ya, kok responnya mulai berlebihan gini ya. Kalau yang logiknya jalan sih ya bersyukur ya dia bisa segera ini. Tapi kalau enggak tiba-tiba iya benar juga ya kan dia sayang sama saya ya. Saya ini yang dia merasa bersalah. Dia merasa dia ini kok goblok banget ya. Saya ini nggak tahu diri banget ya. Apalagi mungkin pelakunya sering mengingatkan dia kan gitu. Kamu ingat ada emang yang ngasih kamu bunga segini banyak sampai satu ruangan kantor gitu ya. Ada nggak pernah ngasih kayak gitu? Iya ya. Aku ini goblok banget ya. Aku ini yang salah. Selalu merasa salah. Selalu merasa nggak tahu diri. Selalu ingin balas budi, pengen ngimbangin karena merasa sungkan. Sudah dihujani dan begitu banyak hadiah, begitu banyak perhatian, begitu eksklusif gitu ya. Dan kemudian dia mulai merasa terpenjara karena tanpa sadar dia mulai melihat iya ya kok orang tuanya mulai protes. Kamu kok jarang makin di rumah ya? Dulu kita padahal seminggu sekali kita janjian loh, seminggu sekali kita pergi keluarga. Kamu kok sekarang lebih sama si itu tuh gitu ya. Cinta sih cinta, tapi kayaknya nggak segitu nyaman deh. Dan kayaknya kalau papa perhatiin dia nggak seneng tiap kali kamu pergi sama kami, padahal kan kami keluarga kamu. Nah tapi dia nggak realize ini, dia tiba-tiba aja dia merasa, iya ya, saya pikir-pikir teman-teman udah mulai menjauh, keluarga mulai menjauh, dan kemudian dia merasa burn out. Burn out itu sangat lelah karena dia seperti terpenjara dalam sebuah sistem, dalam sebuah kebiasaan, dan dia seperti nggak punya kuasa untuk keluar. Nah ini biasanya yang menjadi ciri-ciri orang yang terkena love bombing. Ini menarik banget ya Pak ya, ternyata di luar sana ada ya. Saya pikir cuma di film-film kan. Ya di sinetron-sinetron gitu, ternyata it's real ya, itu benar-benar ada. Ini menarik banget, nggak kerasa satu segmen udah berlalu nih ya. Kita harus lanjut lagi, kita break dulu tapi nanti kita bahas lagi. Ini menarik banget, sumpah ya ini menarik banget. Nanti akan kita bahas gimana cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan. Ini baru permukaannya ya, aduh belum dalam-dalamnya, aduh banyak banget ya. Oke pemirsa, 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati ya, ini menarik banget perbincangan kita hari ini pemirsa ya. Bagi Anda yang sudah menjalin relationship atau sudah berumah tangga, apalagi di awal-awal, kayaknya masih newbie lah ya gitu. Banyak yang harus belajar. Hari ini cocok banget nih kita ngobrol sama Pak Himawan ya. Jadi ini menjadi insight. Kalau bisa ngobrol nontonnya berdua ya. Jadi tidak ada yang superior dan inferior gitu ya. Jadi semuanya balance. Nah kalau Anda punya pertanyaan 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama Pak Himawan Hadiraharja MSc. Beliau ini adalah pengamat dan konselor pernikahan. Wah pas banget ya, ini dari Family First Indonesia. Kita balik lagi
lagi Pak. Nah ini kan agak ngeri sedep ya, Iya. nggak ada sedepnya sih sebenarnya sih ya. Ngeri-ngeri sebetulnya. Ngeri sebenarnya. Nah apakah pelaku ini ya terlepas antara pelaku atau korban ya, mungkin lebih ke pelaku ya, ini ada peran dari pola asuh orang tua ketika masih kecil yang mungkin terlalu strict banget ke anaknya, terlalu posesif, terlalu ya dalam tanda kutip hitung-hitungan, mama kan udah pernah beliin ini, itu ada hubungan nggak sih Pak? Iya, apakah ada hubungannya? Iya. Iya. Tapi apakah pola asuh orang tua satu-satunya penyebab? Tentu saja tidak. Nah, pola asuh orang tua seperti apa yang bisa kemungkinan menghasilkan anak yang akan menjadi pelaku love bombing adalah yang pertama adalah orang tua yang sadar nggak sadar mengendalikan anak dengan materi, dengan limpahan fasilitas, ya kan? Karena merasa sudah dilimpahi dengan fasilitas, dengan hadiah dan segala macamnya, lalu kemudian orang tua merasa berhak untuk mengatur anak sampai micromanagement. Sampai ke level micromanagement, sampai hal yang detail, cara berpakaian, termasuk nanti mau sekolah di mana, jurusannya apa, pacaran sama siapa, itu sampai dikendalikan sepenuhnya. Sehingga anak kan bertumbuh dengan konsep, oh berarti memang gini ya, kalau cinta memang harus begini, dihujani dengan semacam, gitu ya. Dan kemudian kalau sudah merasa mengasihi banyak itu, merasa boleh berhak untuk ngatur. Nah ini menjadi sebuah konsep yang tanpa sadar ini akan diterapkan ketika dia berrelasi dengan orang lain. Sebaliknya, juga satu pola di mana ada ketergantungan yang sangat berlebihan, kedekatan yang sangat berlebihan. Ini membuat anak juga menjadi orang yang memang tidak bisa dependent, tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dia harus attach dengan orang lain. Nah, karena mungkin ini ada masalah yang belum selesai atau tiba-tiba terputus karena orang tua meninggal misalnya, nah ini akan menghasilkan seorang yang memang saya ini harus attach dengan seseorang, saya ini harus terkait dengan seseorang. Ini bisa saja menimbulkan potensi seperti itu. Atau sebaliknya juga, kalau dari sisi korban ya, mereka yang kurang kasih sayang, mereka yang kurang mendapat perhatian, yang kurang diapresiasi, ini akan membuat dia rentan untuk menjadi korban love bombing. Karena kebetulan ada yang sayang sama dia, ada yang perhatian. Jadi apapun yang dilakukan sama orang itu, ya udahlah nurut aja gitu. Ya udah nurut aja karena kayak gini aku nggak pernah dapat dari orang tua saya dulu gitu ya. Aku nih someone special ternyata, buktinya ada yang mau sama saya gitu ya, dan saya jadi lebih bagus, saya jadi lebih pede, lebih ini, tanpa sadar bahwa sebenarnya dia sedang masuk dalam sebuah jerat. Dan pasti si korban ini selalu tidak sadar Pak? Atau ada yang sadar atau gimana tuh? Pasti nggak sadar, karena dia pikir memang ini hal yang lumrah terjadi gitu ya, dan karena dia terbuai ya dengan dia merasa spesial, merasa jadi tiba-tiba jadi pemeran utama misalnya gitu ya. Aku ini ternyata someone ya, ternyata aku ini bukan seorang yang yang di-ignore gitu ya. Nah itu rasa-rasa senang, rasa bangga ini yang seringkali membuat dia nggak sadar bahwa sebetulnya dia sedang di love bombing. Oke, tapi kalau melihat fenomena ini ya Pak ya, kita sebagai orang awam selalu kepikirannya, kebetulan aku kan orangnya terlalu visual ya, jadi aku selalu membayangkan, tadi kita ngobrol pun aku ngeliat ada yang menyiksa, ada yang disisa, itu aku pikiran, aku relate-nya tuh yang menyiksa itu pria, yang disisa itu wanita. Nah ngomongin tentang love bombing itu, apakah selalu pelakunya ini pria dan yang disiksa korbannya ini wanita, atau bisa jadi sebaliknya gitu tuh Pak? Iya. Kalau Mas Raden tanya, bisa nggak Pak terjadi sebaliknya? Bisa saja gitu ya. Tapi umumnya, kalau saya ngomong umumnya ya, umumnya karena wanita ini kan segala sesuatu dihubungkan dengan perasaan. Maka yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita. Karena memang wanita ini yang paling gampang kesentuh perasaannya, ya kan? Apalagi kemudian dia merasa di treat special, dia dipuji gitu ya, kemudian dia dapat keistimewaan, apalagi teman-temannya gitu, aduh kamu so sweet banget cowok kamu ya, kok bisa dapat ini, dia merasa seneng nih, dia punya satu keunggulan dibandingkan yang lain-lainnya. Nah ini biasanya wanita menjadi gender yang paling sering atau paling rentan untuk menjadi korban dari love bombing. Korbannya, waduh ini agak seru juga ya bagi kaum wanita ya, makanya kita harus jadi wanita-wanita hebat ya. Oke, tapi apa sih Pak akhirnya gitu ya? Kalau akhirnya ya karena mungkin ini internal ya, domestik rumah tangga masing-masing. Jadi kadang-kadang kita agak untuk mencampurinya, bahkan mungkin untuk orang tua atau mertua agak sulit ya, karena tadi Pak Himawan menyebut di depan orang mereka baik-baik aja kan gitu. Nah apa sih yang akan terjadi ketika mungkin love bombing ini dibiarkan begitu saja tanpa orang tahu? Apakah kondisi rumah tangganya
ya kan di awal-awal aja kok nanti juga akan menurun, atau bisa jadi malah sebaliknya bisa nauzubillah ya, maksudnya bisa terjadi perceraian atau bahkan bisa jadi tindakan kriminalitas ya karena udah terlalu over atau gimana tuh? Ya, kalau mungkin atau tidaknya atau bisa atau tidaknya sudah pasti bisa saja. Nah, biasanya umum terjadi adalah pertama adalah merasa tertekan dulu. Ini yang umumnya terjadi. Kok tiba-tiba aku nggak punya teman-teman ya, terasing gitu, merasa terasing, kemudian merasa tertekan, apalagi kemudian merasa bersalah terus gitu ya. Karena selalu diingatkan kan oleh si pelaku kan, gitu loh. Kalau bukan aku siapa lagi yang seperti ini sama kamu, gitu ya. Kamu pernah nggak ngalamin kayak gini? Orang tua kamu dulu pernah nggak? Pacar kamu sebelumnya bisa nggak kayak gini? Enggak kan. Naik private jet, misalnya, naik ini, kan nggak kan gitu. Nah, ini rasa bersalah karena nggak bisa ngimbangin, rasa tertekan, merasa terpenjara, merasa kewalahan, lalu kemudian mulai depres. Karena rasa bersalah itu tadi kan nggak bisa ngimbangin, terus aku nih goblok ya, itu bisa menjadi depresi. Nah, depresi tanpa sadar kemudian dia menjadi korban daripada KDRT. Karena sebetulnya love bombing itu pintu masuk untuk sebuah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya secara emosional, minimal banget secara emosional. Karena akan mulai abuse secara kata-kata, ya kan? Dia. Kamu tuh kalau bukan aku siapa lagi? Kamu tuh sebetulnya nggak layak lo diinin. Ketika sudah muncul nih, ya kan sudah keluar aslinya nih, ya kan? Ketika masa promosinya sudah lewat nih, ya kan? Flash sale-nya udah lewat flash sale-nya. Harga aslinya mulai keluar nih, gitu. Nah, mulai deh kata-kata, ada gaslighting, dan mulai nusuk ininya. Dan tidak jarang juga ini kemudian akan berlanjut pada bentuk kekerasan yang lain. Nah, ini kalau dibiarkan bisa seperti ini. Oke, berarti kita tahu bahwasannya di sini ada definisi KDRT itu tidak hanya non-verbal, tapi juga verbal ya Pak ya? Benar dari kata-kata. Oke, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram. Baik. Pak, aku bacakan ada di belakang. Pak Himawan nggak usah noleh, nanti tengkleng Pak. Ya. Aku bacakan dia. Dari ini Pak atau Ibu ya? Yosi namanya. Ya mungkin Pak ya, mungkin atau Ibu. Saya sudah berpacaran selama 1 tahun. Pacar saya sikapnya baik sekali ke saya, tapi kadang-kadang bisa tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas dan ngungkit semua. Kayaknya pas banget ya, ngungkit semua kebaikan yang udah dia berikan. Bagaimana cara yang tepat untuk menghadapinya? Ini kayaknya pas banget ya Pak ya, ngungkit-ngungkit nih. Gimana nih Pak? Iya, kalau pacar Anda mengingatkan Anda pada kebaikan dia, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya dong. Matur nuwun. Ini kan, gitu ya. ini kan standar etika kita ya. Terima kasih, kita, maaf, ya. tolong. Terima kasih, maaf, tolong. Oh, kamu baik ya? Iya, makasih ya. Kamu udah baik banget sama saya. Terima kasih. Aku bukannya nggak apresiasi. Aku terima kasih banget. Tapi, nah ini, kita juga harus ingat bahwa kita sebagai manusia pun harus punya namanya boundaries. Ya kan, ketika kita merasa bahwa kita sudah, kamu tuh sedang dicengkeram dan mulai kehabisan napas, sesak napas. Karena aku nggak bisa jadi diriku sendiri, aku harus tampil perfect, aku harus ngimbangin kamu, dan tiba-tiba aku nggak bisa punya keleluasaan, aku nggak bisa ngobrol dengan bebas dengan teman-teman, selalu harus kamu terus. Nah, ini disebutkan aja seperti ini. Aku nggak bisa seperti ini. Jadi terima kasih buat kebaikannya. Tapi jangan takut untuk mulai menunjukkan bahwa kita pun juga punya sikap, kita pun juga punya value, kita pun juga punya hak untuk tidak selalu berkomunikasi dengan satu orang saja. Kita juga punya kebebasan untuk tetap membangun relasi sama yang lain, apalagi sama keluarga. Apalagi kalau sama keluarga yang sudah membesarkan kita, ibu kita sudah melahirkan kita dengan taruh nyawa. Relasi kita sama orang-orang dekat aja kita sampai rusak. Nah, kita harus berani speak up dan stand up and speak up. Ya, jangan takut untuk berdiri dan berkata terima kasih buat kebaikan kamu, tapi sorry, aku udah kayak kamu cengkrem, aku udah kehabisan napas, gitu ya. Aku sayang sama kamu, tapi nggak kayak gini caranya. Oke. Boleh nggak kita sepakatin, kita atur ulang kesepakatan kita. Nah, ini jangan takut ya. Anda punya kebebasan, Anda punya hak, Anda berharga di mata Tuhan, Anda juga punya hak, Anda punya hal-hal lain yang bisa Anda kembangkan. Gitu. Oke ya. Anda berharga, Mbak atau Mas Yosi ya. Wah, sangat luar biasa ya. Asal jangan dibahas dengan, udah ya, aku nggak kuat lagi sama kamu, aku capek. Boleh take a break. Oh, boleh. Kalau minta merasa ini boleh banget. Take a break, mundur sedikit supaya kita ambil waktu untuk logika kita mulai kembali lagi, tidak dikuasai oleh emosi. Logis kita. Ya. Oke, semoga bisa menjawab ya.
Yosi ya. Oke Pak, ini kayaknya banyak banget yang harus kita bahas, tapi kita harus break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, pemirsa 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Pak Himawan Hadiraharja MSc. Beliau ini pengamat dan konselor pernikahan dari Family First Indonesia. Pak, sebelum kita lanjut ngomongin tips menghadapi pasangan manipulatif, semoga sempat waktunya ya Pak ya. Ini kita mau tanya dulu, pelakunya ini ataupun korban ini bisa dikasih treatment nggak sih Pak supaya bisa kembali ke jalan yang lurus gitu Pak? Gimana tuh Pak? Sangat bisa sekali. Tapi lama atau tidaknya treatmentnya lalu berhasil atau tidak, efektif atau tidak, itu tergantung daripada kolaborasi si pelakunya atau si korbannya kooperatif nggak. Kalau memang kooperatif, mau terbuka, mau membuka diri dan mau mengakui dan mau mengikuti anjuran daripada konselor, maka biasanya akan bisa sekali dipulihkan. Nah, hanya saja yang menjadikan hambatan adalah tidak hanya love bombing, tapi semua perilaku psikologis yang paling susah diubah adalah ketika yang pelaku ini tidak merasa bahwa itu sebuah masalah. Nah, itu agak berat ya Pak jadi, ya. Jadi memang ini perlu waktu, perlu kesabaran dari si konselor untuk menyadarkan bahwa memang itu masalah gitu. Menurut kamu nggak masalah, oke. Tapi kalau kemudian ternyata hasilnya seperti ini, menurut kamu ini salah nggak? Nah ini ketika dia sampai berhasil disadarkan, biasanya untuk langkah-langkah pemulihan akan menjadi lebih mudah. Ya, itu bisa. Ya kooperatif ya, suami dan istrinya harus benar-benar sama kooperatif. Benar. Dan sama-sama ya down dulu gitu ya, jangan semuanya tinggi-tinggi. Idealnya, kalau memang dua-duanya langsung berkonsultasi, tapi kalau hanya salah satu dan biasanya adalah korbannya lebih dulu, maka memang kita hanya bisa fokus untuk menguatkan. Kita kembalikan lagi harga dirinya, kita kembalikan lagi rasa percaya dirinya, kita ingatkan dia bahwa sebelum kamu ketemu si pelaku ini, kamu pernah bisa melakukan ini, sehingga dia ingat, seperti disadarkan kembali, iya ya, aku tuh pernah bisa begini, aku tuh somebody sebenarnya dulu tuh. Oke, wah. Nah, itu akan membantu dia untuk bisa bangkit kembali. So sweet ya, ini makanya itulah dibunuh pasangan ya. Ada kekurangan yang saling melengkapi gitu ya, sehingga sempurna. Oke. Kita akan membahas apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki pasangan yang manipulatif. Mungkin tadi kan harus dua-duanya datang ke konselor, tapi mungkin ada yang satu udah sadar, satu belum dan susah ya. Nanti kita akan coba bahas. Yang pertama memberi batasan. Nah, batasan ini yang batasan seperti apa dan apakah bisa berhasil mengingat satunya mungkin nggak sadar gitu Pak. Nah, apakah mau? Nah, ini kan menjadi pertanyaan kan ya, mau atau tidak diberi batasan gitu. Nah, sudah pasti yang perlu disampaikan adalah gini, if you love me, itu gunakan kata-kata itu. Karena aku sayang sama kamu. Kalau memang kamu sayang sama aku dan kamu percaya sama aku, kamu akan mau kasih aku space, ruang. Gitu ya. Bantu aku supaya aku juga bisa menjadi diriku sendiri yang sebenarnya, karena kan kamu sayang sama aku, dulu aku nggak kayak gini. Ya kan? Ingat nggak awal-awal dulu? Jadi kita katakan seperti itu, dan aku perlu waktu, aku perlu break, aku perlu space gitu ya. Kalau dalam case-case yang belum menikah, tidak salahnya untuk minta break. Minta break dalam pengertian benar-benar total gitu ya. Artinya nggak ada komunikasi, nggak ada apa, dan di sini peran penting dari support system, dari teman-teman, dari keluarga terutama ya, untuk membantu, mendampingi, menguatkan dan memisahkan, menjauhkan. Ya, tapi kalau dalam kondisi di mana memang sudah terlanjur menikah, kan nggak mungkin pisah ya. Artinya ini perlu pendampingan, si korban perlu didampingi, si pelaku pun juga perlu didampingi gitu ya. Kalau pelakunya adalah pria, ya sebaiknya memang ada orang yang dia hormati, konselor mungkin pria yang bisa mendampingi dan mengingatkan bahwa ini ada sesuatu yang salah gitu. Dan kemudian si wanita juga perlu dikuatkan kalau memang diperlukan, apalagi bila kemudian dalam konteksnya sudah menjurus pada KDRT yang bisa membahayakan misalnya, maka saya dengan hati-hati akan mengatakan bahwa kalau memang perlu terpisah sementara waktu, sekali lagi ini harus konselor yang memutuskan, bukan pribadi, bukan keluarga ya. Memang konselor yang kompeten, yang melihat secara objektif, mengukur, memang perlu keterpisahan sementara, maka sepakati bersama-sama untuk sementara waktu, dipulihkan untuk kemudian dipertemukan kembali. Oke, berarti ini sebenarnya gini,
kan ada yang ya entah karena dasar cinta, karena dasar tadi pola asuh tidak mendapatkan kasih sayang sehingga ketika di sini disayang tapi dengan perlakuan seperti itu mereka nerimo-terimo aja gitu. Sebenarnya mereka perlu memaksakan diri di hubungan tersebut atau ya take a break tadi ya seperti Pak Himawan sebutkan. Itu tuh gimana sih Pak? Ketika kita merasa bahwa harusnya kan cinta itu membuat bahagia ya. Betul. Harusnya cinta itu membuat kemerdekaan, membuat kita Betul. merdeka, membuat kita bisa menjadi lebih baik. Tapi ketika itu tidak kita alami, maka disitulah kita dengan kesadaran penuh kita perlu mengambil langkah-langkah untuk saya perlu istirahat sebentar dari relasi seperti ini. Saya harus mengembalikan lagi karena untuk apalagi kalau sebuah relasi jangka panjang ya kita perlu balik pada self kita yang sehat. Nah saya kira ini sekali lagi pentingnya kita punya pendamping, kita punya teman yang menyadarkan supaya dan menguatkan kita dan mendukung kita supaya kita benar-benar bisa keluar dari penjara relasi yang nggak sehat. Nah, terkadang kita mungkin ada yang sadar tapi akhirnya kayak karena keadaan memaksa mereka gitu. Penting nggak sih untuk akhirnya mendengarkan suara hati yang paling dalam gitu untuk yang bahwa I feel this gitu. Iya, susahnya adalah suara hati ini seringkali memang kita apalagi kalau kita sudah terkungkung, terpenjara, itu kadang-kadang kita seperti kayak kehilangan suara hati itu ya. Nah di sini memang itu kenapa kita harus punya satu kehidupan rohani yang sehat, yang baik gitu ya. Waktu-waktu kita untuk beribadah, waktu-waktu kita untuk berdoa, itu menjadi salah satu cara kita juga untuk come back to our senses gitu ya. Biarlah Sang Pencipta ini dengan caranya yang ajaib itu bisa mengingatkan kita bahwa kamu nggak ini bukan takdir kamu gitu ya. Apalagi kalau kita membaca kitab suci, kita melihat betapa berharganya kita di mata Tuhan, itu akan menjadi hal-hal yang mengingatkan kita bahwa iya saya ini punya keberhargaan, punya value ya. Punya value di mata Sang Pencipta. Karena Tuhan menciptakan kita manusia tidak sia-sia, semua Benar. ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya, semua ada tujuannya. Aduh, sangat luar biasa Pak. Sebenarnya masih banyak yang harus kita obrolin, tapi waktu juga ya. Dari tadi saya lirik-lirik jam, takutnya over nih. Gitu ya. Padahal sebenarnya pengennya banyak ngobrol sama Pak Himawan. Next time mungkin kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Ini menarik banget. Terima kasih Pak Himawan. Sama-sama. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah ya. Untuk Nyonya dan keluarga besar. Terima kasih Pak Himawan. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Himawan. Semoga bermanfaat dan terus romantis bersama pasangan Anda. Saya Radha Mathias pamit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan bersama orang tersayang. Sampai jumpa.